Telur bercucuran di dahi dua anak kecil kakak beradik. Mereka sedang bekerja menimba air di tengah terik matahari yang panas menyengat. Setelah beberapa lama mereka bekerja, sang kakak berhenti menimba dan berkata kepada adiknya, Zainab, beristirahatlah sejenak, biar aku yang melakukannya sendiri. Balik Zainabnya yang mana? Zaid pun tersenyum sambil menjalankan. Ya, nanti tuan kita marah-marah seperti kemarin. Ubaidah sang kakak berusaha memujuk Zubaid. Tuan kita sedang pergi kok. Lagi pula, kamu kan sudah bekerja keras dari pagi tadi. Ayo beristirahatlah. Pekerjaan ini sebentar lagi selesai. Setelah beberapa lama Zubaidah membujuk Zaid. Akhirnya Zaid mau beristirahat. Dia berteduh di sebuah batang pohon kurma. Tubuhnya yang selalu sakit-sakitan sejak ia lahir membuat dia cepat lelah di saat bekerja. Untungnya Zubaidah adalah kakak yang sangat baik. Setelah beberapa lama Zaid duduk di bawah pohon, akhirnya Zaid pun tertidur. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berwajah seram beserta anak buahnya. Kedua, mana? Dia adalah tuan yang mempekerjakan Zubaidah dan Zainab. Sifatnya kikir dan jahat. Setelah dia melihat Zaid sedang hampir tertidur, dia langsung dan bicaranya telinga Zaid. Subhanallah. Bangun pemalas, jadi tidur saja kerjamu, katanya. Setelah melihat adiknya disakiti tuan panah, sang kakak Zubaidah berlari dan berkata, jangan sakiti adikku, tuan. Tapi dia terus dipukuli. Dia begitu pemalas. Aku bisa rugi kalau begitu. Tiba-tiba sang kakak langsung berdiri di depan Roban sambil berkata dengan suara keras, "Kalian mau memukul? Pukul saya sebagai gantinya." Roban langsung menoleh sambil tersenyum jahat dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Kemudian ia mengayunkan tangan dan menampar Zubaidah keras-keras. Tetapi Zubaidah berusaha tidak menangis. Roban mengeluarkan beberapa keping uang dan dilemparkannya ke tanah. "Upahmu kuberikan setengahnya karena kalian pemalas. Ayo, sekarang kalian cepat pulang." Mereka memunguti uang tersebut dan bergegas pulang sambil menahan menangis sedih. Sesampainya di rumah, mereka menceritakan kejadian yang baru dia terima. Untungnya, ibunya sangat bijaksana. Betapa hatinya sedih melihat nasib anak-anaknya. Ia tersenyum. Ia pun selalu mengingatkan kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Setelah malam
tiba, di saat Zainab dan Zubair bermain-main, terdengar suara orang mengetuk pintu. Siapa yang ngetuk pintu? Yang ngetuk pintu siapa? Tok 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 tok. Siapa ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Kata Zubair. Aku nggak tahu. Kita buka pintunya saja. Ternyata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata yang datang adalah Paman Atif. Alangkah gembiranya Zubair dan Zubaidah, karena sekarang di rumahnya ada pelindung setelah ayahnya wafat. Jadi Zubaidah dan Zubair tidak perlu bekerja keras lagi. Mereka cukup membantu ibu membuat roti di rumah. Di saat malam tiba, di saat itulah yang paling menyenangkan. Ditemani dengan lampu sang paman. Sang paman selalu bercerita tentang Rasulullah. Tetapi malam ini adalah malam terakhir. Besok paman akan kembali ke Madinah. Di saat semua makhluk tertidur, Zaid terbangun. Tidur. Zaid terbangun. Pamannya sholat. Ia mendengar suara Paman Atif yang sedang sholat tahajud. Atau balik, Pak. Perlahan-lahan Zaid terbangun dan pergi ke sumur untuk berwudu. Subhanallah, alangkah indahnya langit yang dihiasi bintang-bintang. Berwudu. Perlahan-lahan Zaid melangkah memasuki rumahnya. Kemudian dia berdiri di samping Paman Atif dan ikut melakukan sholat tahajud. Ikut sholat, Pak. Setelah selesai sholat, mereka duduk di karpet dekat jendela sambil menikmati indahnya cahaya bulan. Paman, panggil Zaid. Paman Atif menoleh sambil tersenyum dan berkata kepada Zaid, "Benarkah besok paman akan pergi?" "Ya Zaid, paman besok harus pergi." "Pergi kemana?" "Ke Madinah." Zaid menoleh sambil menatap Paman Atif. "Paman akan bertemu Rasulullah." Paman Atif tersenyum dan mengangguk. "Insya Allah." Astagfirullah. Apakah Rasulullah orang yang kaya raya, Paman? Rasulullah seorang nabi, bukan seorang raja, Zaid. Beliau tidur di atas tikar seperti yang kita pakai. Beliau juga memakai pakaian yang seperti kita pakai. Beliau juga memakan apa yang kita makan. Sesekali beliau minum susu kambing hadiah dari para tetangganya. Zaid termenung sambil berpikir, kukira Nabi itu kaya melebihi si Rabat, tuan tanah yang jahat itu. Biar si Rabat tidak sombong lagi kalau dia tahu ada yang lebih kaya daripada dia. Setelah termenung lama, Zaid bertanya, Kalau Nabi bukan orang kaya, bagaimana beliau bisa membantu kita, rakyat yang miskin
Nabi kita punya kasih sayang, wahai Zaid. Dengan kasih sayang itulah Nabi menolong semua umatnya. Bila beliau memiliki kelebihan uang itu akan diberikan kepada fakir miskin. Beliau juga mengajarkan kepada orang-orang kaya agar senantiasa membantu saudara-saudara mereka yang kesusahan. Bila seseorang memberi kasih sayang, dia akan diberi kasih sayang pula oleh Allah, ya paman. Iya. Zaid termenung sambil berpikir, walaupun Roban kaya, tetapi dia tidak disayang orang karena sifatnya yang kejam. Oh, kalau begitu aku lebih memilih jejak Rasulullah. Paman Atib meraih Zaid dan mendudukkannya di pangkunya, di pangkuannya. Bila Rasulullah bertemu anak-anak, beliau selalu menyapa mereka dan mengajak tertawa. Beliau sering mengajak mereka berlomba lari dan memarahi orang dewasa yang berlaku jahat kepada anak-anak. Tak terasa air mata Zaid menetes. Benarkah di dunia ini ada orang sebaik Rasulullah? Pikirnya dalam hati. Kalau dia ingat pada Roban tuan panah yang jahat itu dan mandor-mandornya, mereka cuma bisa berkata, ayo bekerja, ayo bekerja. Kalau malas, kupukul kau dengan cemeti. Lalu Paman Atib berkata lagi, tetapi yang lebih besar dari semua itu adalah pengorbanan beliau di jalan Allah. Tahukah engkau Zaid, ketika Rasulullah berdakwah seorang diri di kota Taif, beliau malah dilampaui oleh orang-orang. Zaid langsung lompat dari pangkuan pamannya sambil bertanya dengan wajah tegang dilem. Dilempari batu. Lalu apa yang terjadi, paman? Apa yang terjadi, paman? Tubuh dan kaki beliau terluka sehingga sepanjang jalan keluar kota Taif darah berceceran, bercak darah di mana-mana. Tiba-tiba tubuh Zaid terasa lemas, kepalanya tertunduk dan ia jatuh berlutut. Subhanallah, Subhanallah. Mendadak Zaid memegang tangan Paman Atib erat-erat sambil menenggakkan kepalanya dan memandang wajah Paman Atib lekat-lekat, matanya penuh-penuh. Paman, Paman, bersumpahlah dengan nama Allah yang Maha Perkasa. Bersumpahlah bahwa Paman akan menghunus pedang dan saya akan membawa katapel. Lalu kita hancurkan kota orang-orang kafir itu sampai Allah memberi kemenangan atau kita yang mati syahid. Paman Atib membalas tatapan Zaid dan memegang bahunya erat-erat sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Zaidku, Rasulullah adalah suri tauladan dan panutan setiap muslim. Bukankah begitu? Zaid mengangguk perlahan, sementara air matanya semakin menggenang. Nah, tahukah engkau wahai Zaidku apa yang dilakukan Rasulullah setelah menerima perlakuannya demikian kejam? Zaid menggeleng. Rasulullah malah memohonkan agar Allah memaafkan mereka semua, yang akhirnya orang-orang Taif tersebut memeluk agama Islam. Zaid berpamitan dengan ibunya. Ibu, izinkan aku ikut paman ke Madinah. Aku ingin sekali bertemu Rasulullah. Ibu Zainab mengizinkannya untuk ikut pamannya ke Madinah. Iya anakku, aku izinkan kamu mengikuti pamanmu ke Madinah. Tetapi di sana
kamu tidak boleh nakal ya. Akhirnya Zainab dan Paman Atim berangkat ke Madinah. Nah ini setengah ini. Berangkat ke Madinah. Nanti kasih ini aja ke situ ya. Siap-siap. Iya. Setelah rombongan berlalu, Zaid dan Paman Atim melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian mereka menemukan Rabat di tengah Adli. Enggak boleh nah. Baik banget sih Adli. Tak lama kemudian mereka menemukan Rabat tengah terlunta-lunta di padang pasir. Hai, minggir dong! Hei, minggir! Hai, orang-orang miskin yang bajunya bolong-bolong, minggir dong! Ya Allah, ini selirnya cerita. Iya. Istri-istrinya. Istrinya ya Allah. Minggir! Minggir kamu! Ya, nggak bisa lagi. Mana nggak bisa Minggir! Aku Maulana, aku Suraban, si Tuan Tanah Kaya. Kalian orang-orang miskin tidak pantas dekat denganku. Setelah rombongan berlalu, Zaid dan Paman Atim di tengah perjalanan Banyak kan dari awal kan? Dari awal. Dalam perampok dengan mengendarai kuda dan membawa hidupnya terluka-luka. Dia tidak punya lagi uang, dia tidak punya lagi makanan, dia tidak punya lagi baju yang bagus untuk dia pamerkan kepada orang-orang. Tak lama kemudian Zaid dan Paman Atim melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Kemudian mereka menemukan Rabat tengah terlunta-lunta di padang pasir. Seluruh barang dagangannya habis dibawa perampok. Akhirnya Rabat minta maaf dan minta tolong pada Paman Atim dan Zaid. Paman Atim memberinya sedikit uang untuk ongkos pulang. Zaid bertanya pada Paman Atim, kenapa Paman memberinya uang? Padahal dia itu orang jahat dan sombong. Paman Atim menggelengkan kepalanya. Tidak baik mendendam Zaid. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, tibalah Zaid dan Paman Atim di pinggir kota Madinah. Yang nangis. Masuk ke Madinah. Ya. Madinah di Madinah. Saya nangis. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, tibalah Zaid dan Paman Atim di pinggir kota Madinah. Hati Zaid berbunga-bunga. Sebentar lagi aku bertemu Rasulullah.
makam. Namun apa yang terjadi? Rasulullah telah berpulang ke rahmatullah. Demikianlah yang dikabarkan orang-orang di sana. Kaum wanita menangis terisak-isak. Seluruh alam berduka. Bayangkan sudah meninggal. Zaid berjalan bersama pamannya sambil bersedih hati. Setelah sampai di sebuah tenda, setelah sampai ia di tenda pada sore hari, Zaid dan Atib, paman Atib, beristirahat di dalam tenda. Zaid berjalan sama pamannya sambil bersedih hati. Setelah sampai di sebuah tenda pada sore hari, Zaid jatuh sakit. Badannya yang kecil kurus menggigil kedinginan. Paman Atib menjaganya sepanjang malam. Akan tetapi menjelang subuh, panas badan Zaid menurun. Zaid meminta pamannya membawanya keluar tenda. Keluar tenda. Badan Zaid sakit panas, demamnya tinggi. Aku ingin melihat bintang. Mati ya. Tubuh Zaid yang terbungkus selimut dibopong keluar oleh paman Atib. Mereka berhenti di sebuah puncak bukit sehingga lagi kamu dua sama Atib. Zaid dapat melihat bintang sepuasnya. Dia mau lebay jadi lucu. Dia meninggal ya itu. Kitanya dia meninggal. Lah pas banget azan kita meninggal pas banget azan. Setelah ayahnya Kakak. Zaid tak terasa waktu subuh sudah tiba. Zaid dan pamannya mendengarkan sebuah alunan azan dari sebuah masjid. Ada semangat azan ya. Dikit lagi nih pada itu. Azan beneran tuh. Salat subuh. Mendengarkan suara azan. Zaid dan pamannya mendengarkan sebuah azan sambil memandang bintang. Sementara badan Zaid menggigil kedinginan, badannya panas dingin. Bukan begitu, Abang. Nah itu, gitu, bukan kakinya lebay banget. Belum
Ya, nungguin dia tiduran doang ini. Papi, papi. Semakin lama, Zaid semakin lemah badannya. Sakitnya semakin parah, badannya menggigil kedinginan. Paman, setelah ayah meninggal, seorang tabib yang baik hati pernah memberi satu buku yang sakit-sakitan. Kata tabib, hidupku hanya tinggal beberapa bulan lagi, Paman. Yang tahu hal ini hanya Zubair agar bisa bertemu Rasulullah. Tetapi Allah berkehendak agar kami bertemu di tempat yang lebih indah dari dunia ini. Tentukan, Paman. Paman hanya mengangguk sambil menatap tubuh Zaid. Zaid, bangun Zaid. Paman, selamat tinggal. Titip pesan buat ibu dan adikku Zubaidah ya Paman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Zaid pun meninggal karena tak tahan menahan rasa sakit karena Rasulullah pun meninggal. Tiada lagi indah bintang-bintang di langit karena bintang yang terindah tiada lagi Astagfirullahaladzim, ini orang pas banget berdua. Tersejud adalah telah tiada. Ya Muhammad, Semali masih bokir ya. Subuhku mendatangi kota ini. Ayo Allah. Namun kau biarkan aku sendiri menunggu di dunia fana ini. Ya Muhammad, kalaupun tak kujumpai engkau di sini, janganlah kau palingkan wajah. Jangan kau palingkan wajah dariku. Biar mendadak satu saat di hari nanti. Zaid tersenyum. Paman, kita telah akan berjumpa di tempat meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaid, kamu akan bertemu dengan Rasulullah.